Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hendra Wahyuni Official, yang mana dalam channel ini khusus untuk pembahasan informasi-informasi terkait yang dibutuhkan oleh para pejuang PTN. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, ataupun bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe, karena dengan subscribe kalian itu akan memotivasikan saya untuk memberikan informasi-informasi ataupun mengupload video-video yang kalian butuhkan sebagai pejuang PTN. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial pendaftaran di UMPTKIN 2020. Jadi UMPTKIN adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi kampus-kampus yang ada di sini adalah kampus-kampus yang Islam, misalkan UIN, kemudian IAIN, kemudian STAIN. Di sini kita perhatikan dulu informasinya, kemudian jadwalnya. Jadwal pendaftaran dan pembayaran ataupun pembayaran itu dimulai pada 1 Mei sampai 30 Juni. Berarti ada waktu terakhir itu 30 Juni. Kemudian pencetakan kartunya itu dimulai pada tanggal 1 Juli sampai 9 Juli 2020. Kemudian pelaksanaan ujiannya itu pada tanggal 15 sampai 22 Juli 2020. Kemudian hasil pengumumannya ataupun pengumuman hasilnya itu pada tanggal 28 Juli 2020. Jadi UMPTKIN ini hampir sama seperti SBMPTN, cuma yang membedakan adalah pilihan kampusnya saja. Kalau SBMPTN itu lebih ke universitas umum, sedangkan UMPTKIN ini lebih ke kampus Islamnya. Baik, kita coba klik daftar. Ya, di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama itu daftar, kemudian tabel yang kedua login. Bagi kalian yang sudah daftar, tinggal klik login. Bagi yang belum pernah mendaftar, ya di sini kita klik daftar. Karena baru, ya klik daftar. Kemudian akan ada formulir pendaftarannya seperti ini. Perlu kita bacakan dulu, ini yang tulisan warna merahnya. Recommended, gunakan PC ataupun laptop dengan browser versi terbaru. Ini disarankan kepada kita untuk pendaftarannya menggunakan laptop ataupun PC. Jadi kalau kalian ingin menggunakan HP ataupun iPhone juga diperbolehkan. Namun disarankan oleh mereka itu menggunakan laptop. Di sini diminta yang pertama itu di kolom yang pertama itu biodata. Di sini diminta adalah nomor KTP ataupun NIK. NIK ini bisa kalian lihat di KK masing-masing atas nama sendiri, kemudian NIK-nya. Di sini saya sudah mencoba salah satu siswa dengan NIK-nya yang ini. Kemudian jenis kelamin yang bersangkutan perempuan, kemudian tempat lahirnya sesuai dengan tempat lahir, ijazah ataupun di KK kalian. Kemudian tanggal lahir, kita klik saja di sini walaupun ada bulatan merah, klik saja di bulatan merah tersebut, kemudian pilih 24 April 2002. Oke, kemudian di sini ada pilihan agama Islam. Kemudian nomor HP. Setelah diisi nomor HP, langsung pilih provinsi, karena ini Aceh ataupun yang bersangkutan tinggal di Aceh, pilih Aceh. Kemudian pilih kota, di sini di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian alamat sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian nama ayah adalah nama ayah kandung. Kemudian nama ibu kandung. Kemudian gaji orang tua. Di sini per bulan gaji orang tua yang bersangkutan 2 juta sekian. Kemudian di sini ada kebutuhan khusus. Kalau kalian memiliki kebutuhan khusus, dibuat iya. Apa kira-kira kebutuhan khususnya? Jika tidak, klik tidak. Kemudian pendidikan SMA sederajat, minta di sini adalah NISN. Kita isikan NISN, NIS nasional yang 10 digit. Kemudian pilih provinsi, kembali lagi Aceh. Kemudian kota, kemudian kecamatan, kemudian sekolahnya di Manblang PD. Kemudian nomor ijazah ataupun SKL ini dikosongkan saja karena belum ada, karena yang bersangkutan adalah lulusan tahun 2020, yang mana lulusan tahun 2020 itu belum ada ijazahnya.
Kemudian bagi lulusan 2018 dan 2019 juga diperbolehkan untuk mendaftar di UMPTKIN nih. Kalau kalian yang pelamar ataupun lulusan tahun 2019, berarti kalian sudah memiliki ijazah. Nomor ijazah itu silakan kalian isi. Nomor ijazah biasanya itu ada di lembaran pertama. Di bawah foto itu ada dimulai dari DN, itu adalah nomor ijazahnya. Kemudian pendidikan pesantren. Apakah sebelumnya kalian pernah belajar di pesantren? Kalau pernah, klik pernah, kemudian tulis nama pesantrennya. Kemudian berapa lama kalian mengaji di pesantren tersebut. Jika memang tidak pernah, berarti klik tidak pernah. Kemudian di tampilan yang ketiga ataupun di kolom yang ketiga itu adalah nilai rapor siswa 3 semester awal. Di sini ada tulisan silakan isi nilai total, artinya penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam satu semester dan juga jumlah mata pelajaran dalam satu semester. Input sesuai semester yang telah ditentukan di bawah ini. Yang pertama diminta adalah kelas 10, yaitu semester 1 kelas 1, kemudian semester 2 di kelas 1, kemudian semester 1 di kelas 2. Berarti hanya 3 semester ini saja yang diminta. Kita coba isikan. Nilai yang bersangkutan juga sudah ada, 1447. Ini adalah nilainya. Kemudian jumlah mata pelajaran, semua mata pelajaran yang ada di dalam rapor kalian. Di sini 19, kemudian ini juga 19, kemudian ini juga 19. Yang bersangkutan itu sekolah di Madrasah Aliyah. Bagi kalian yang sekolah SMA, kalian lihat rapor, kemudian kalian jumlahkan semua nilai mata pelajaran yang ada di dalam rapor kalian. Misalkan dalam rapor itu ada 15 mata pelajaran, kemudian kalian jumlahkan semua totalnya berapa, kemudian baru kalian isikan di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah survei pelaksanaan ujian UMPTKIN. Di sini bisa kita bacakan pelaksanaan ujian UMPTKIN akan dilakukan secara SSI, sistem seleksi elektronik, pada masing-masing PTKIN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini adalah survei saja. Kemudian kalau kita misalnya pertanyaannya apakah Anda bersedia mengikuti UMPTKIN secara mandiri? Kalau iya, klik bersedia. Kemudian apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri dalam ujian PTKIN? Ya. Anda bersedia menggunakan perangkat ujian Anda saat ujian? Ya. Kemudian perangkat yang akan Anda siapkan gunakan, misalnya kalau kalian memiliki smartphone ya smartphone, kalau kalian memiliki laptop ataupun notebook ya silakan dipilih. Karena siswi yang bersangkutan ini hanya memiliki smartphone ya dipilih smartphone. Kemudian jumlah RAM-nya, misalnya kita buat 2 GB. Kemudian koneksi internet, kita pilih paket data saja. Kemudian ini kalau misalnya kita klik bersedia. Kalau seandainya kita tidak klik bersedia, maka tidak ada pilihan yang lain. Kemudian apakah Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Ya. Kemudian ini adalah nomor WhatsApp-nya. Kemudian apakah Anda menggunakan Telegram? Kalau ada, klik ya. Kalau seandainya tidak ada, berarti tidak. Kemudian klik lanjut. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pembayaran. Kalau tadi adalah pendaftaran, kemudian ini langsung pembayaran. Di sini ada pilih metode pembayaran. Di sini kita bisa memilih metodenya apakah melalui Bank BNI, kita langsung ke Bank BNI melalui teller yang ada di Bank BNI tersebut, ataupun kita transfer ke BNI, ke nomor BNI. Misalkan yang bersangkutan ini kita pilih dengan transfer saja melalui ATM bersama. Nah, untuk pembayarannya itu 200.000, kemudian ditambah dengan ADM virtual account itu 1.500. Berarti total yang harus kita bayarkan itu 2.150 rupiah. Kemudian kita klik bayar sekarang. Kemudian di sini ada slip instruksi pembayarannya. Kemudian di sini ada tulisan terima kasih telah mendaftar di UMPTKIN. Segera selesaikan pembayaran paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Apabila kalian sudah membayar, di sini ada nomor kode pembayarannya. Kemudian ini adalah PIN-nya. Kemudian ini nama kalian masing-masing. Catat dan simpan nomor SIP dan PIN untuk proses selanjutnya. Jika kita sudah membayar, bisa menggunakan kode pembayaran ini dan PIN untuk login kembali.
Untuk proses pembayarannya saya menggunakan melalui transfer melalui mobile banking, yaitu Mandiri Syariah. Kemudian kita isikan nomor BNI ataupun nomor yang diberikan di tadi dengan 81992. Nomor ini adalah nomor yang sesuai yang diberikan pada saat kita pendaftaran biodata. Kemudian kita masukkan, karena tadi yang diminta adalah 200 ditambah dengan ADM virtual akun. Kemudian klik selanjutnya, referensi dikosongkan. Kemudian langsung ini sudah terdata, sudah terbayarkan ke Bank BNI. Mungkin kalau dengan teller itu tidak memakai biaya ADM. Ini adalah bukti pembayarannya, berarti sudah berhasil. Kemudian kita lanjut. Baik, karena proses pembayaran saya sudah melakukan dan sudah selesai, saya ingatkan bagi kalian yang akan membayar melalui transfer, mohon dicatat kode pembayaran yang diberikan ini. Kemudian kalian ikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini, ataupun kalian langsung memilih metode pembayarannya, yaitu melalui teller Bank BNI jika Bank BNI itu dekat dengan tempat tinggal kalian. Jika Bank BNI itu agak jauh dari tempat tinggal kalian, boleh kalian menggunakan ATM bersama ataupun transfer melalui bank lain. Kemudian apabila sudah selesai, langsung kita login, kita buka lagi portalnya. Kemudian kita tidak perlu untuk mendaftar lagi, tapi langsung untuk login. Dan di sini kita masukkan username-nya itu sebagai nomor slip tadi. Kemudian PIN-nya, PIN yang diberikan di sini. Ya, kemudian login, klik login. Kemudian di sini diminta fast foto. Apabila sudah berhasil di sini, maka ada proses selanjutnya, yaitu pendaftaran, memilih kampus, kemudian mengupload ataupun melengkapi biodata-biodata yang lain. Untuk proses pendaftaran selanjutnya ataupun tahap kedua, saya akan membuat di video berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.